Kita bersyukur malam hari ini kita bisa merenungkan satu firman Tuhan bagi kita. Saya memberikan satu tema bagi kita malam hari ini, berbicara tentang tanggapan atau respon ya, berkat di dalam doa yang tak dikabulkan ya, atau tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah, saudara semua, apakah saudara pernah mengalami penolakan? Ketika saudara mengalami penolakan, bagaimana reaksi atau respon terhadap penolakan itu? Biasanya respon atau reaksi kebanyakan orang ketika kita mengalami penolakan atau ketika kita ditolak, pastinya adalah perasaan kecewa, bukan? Bahkan bukan hanya kecewa. Ketika kita ditolak, ada juga mungkin perasaan marah, bahkan tersinggung, ya. Apalagi saudara, permintaan kita itu atau keinginan yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang baik dan disampaikan dengan niat yang tulus. Karena itu pasti rasanya kita pasti kecewa, pasti kecewa sekali jika hal yang kita sampaikan, yang kita minta itu ditolak atau dikabulkan. Karena itu tidak semua orang ya, kita melihat tidak semua orang bisa menerima penolakan dengan sikap yang positif. Ya saudara, ketika kita berbicara tentang doa, tentang kerinduan ya, kerinduan, di dalam kita berdoa, kita biasa mendengar bahwa ada 3 jawaban dalam doa kita. Yang pertama itu jawaban Tuhan bagi kita ada kata iya. Dan jika Tuhan menjawab kita dengan iya, maka pasti kita merasa senang, ya. Pasti kita semua merasa sukacita, bukan? Ketika doa kita didengarkan oleh Tuhan, ketika doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita merasa senang, lega. Dan jika itu yang kedua, jawaban doa kita berbicara tentang tunggu, ya, ada iya, ada tunggu. Berarti dibutuhkan di sini sikap bersabar ya, kesabaran dari kita untuk menanti jawaban Tuhan atas kerinduan kita, atas doa dan keinginan kita. Dan jawaban Tuhan yang ketiga di dalam doa kita, saudara, itu biasanya berbicara tentang kata tidak. Bagaimana kalau Tuhan bukan tidak menjawab ya, dia jawab dengan tidak mengabulkan ya. Bagaimana jika doa kita itu tidak dikabulkan ya, tidak diizinkan oleh Tuhan? Bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Apalagi tanggapan itu ya, apalagi permintaan doa kita itu merupakan sesuatu yang kita yakini itu menyenangkan hati Tuhan. Itu sesuatu yang baik yang kita minta kepada Tuhan. Karena itu kita mau merenungkan malam hari ini satu topik, bagaimana tanggapan kita ya di dalam doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Dan juga kita akan melihat nanti apa berkat di dalam doa yang tak dikabulkan oleh Tuhan. Kita akan membaca di dalam 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 29. Karena cukup panjang saudara, saya tidak membaca semuanya, saya baca lompat-lompat ya. Saya baca beberapa yang penting saja, nanti kita bisa baca di rumah ya. Karena ini cukup panjangnya 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud,
Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Saya lompat ayat 12. Ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saya lompat ke ayat 16. Keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Saya lompat ke ayat 24. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Saya lompat ke ayat 27. Sebab engkau Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks pembacaan kita ini jelas kalau kita membaca runutan nanti seluruh bagian firman Tuhan ini, di sini kita akan melihat Daud atau Raja Daud pada saat ini rindu membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dan dia mengutarakan kerinduannya yang mulia ini kepada Nabi Nathan. Keinginan Daud ini, saudara, muncul pada waktu dia sudah jaya pada saat itu. Dikatakan di situ jelas, Raja Daud itu diam dalam sebuah rumah yang bagus dari kayu aras. Karena memang pada saat itu Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dan rumah yang bagus, kemakmuran. Dan ini merupakan sesuatu yang baik ya, karena dia tidak melupakan Tuhan ketika dia sedang berada di dalam kenyamanan hidup. Dan ini perlu kita teladani. Kita melihat di dalam beberapa peristiwa, ketika bangsa Israel dalam keadaan makmur, maka mereka akan menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan. Dan bagi sebagian orang juga saudara demikian, bukan? Jika dia sudah makmur, jika dia sudah sukses atau berhasil, maka hati manusia itu cenderung menjadi sombong dan lupa sama Tuhan. Mungkin dia akan lebih fokus untuk menikmati kesuksesannya, menikmati berkat dengan memanjakan dirinya dengan kesenangan duniawi ini. Dan lupa bahwa Tuhan yang memberi berkat itu, memberi kemakmuran atau kesuksesan itu. Tetapi di dalam ayat ini, di dalam pasal ini kita melihat saudara, Daud itu berbeda.
Ketika dia sudah makmur, ketika Tuhan mengaruniakan dia kejayaan pada saat itu, dia tidak lupa Tuhan. Justru di saat itu dia merenungkan dan menyadari bahwa apa yang diperolehnya itu semua berkat Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Artinya, ketika hidup kita sedang nyaman, maka kita mengalami keberhasilan, mungkin kesehatan dan sebagainya itu, kita harus ingat bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Kita tidak boleh lupa Tuhan, tetapi kita harus berjuang untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Merencanakan apa yang mau kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang mau saya perbuat? Apa yang mau saya berikan untuk kemuliaan Tuhan? Hal itulah yang dipikirkan oleh Daud. Hal itulah yang dilakukan oleh Daud saat itu. Dia berjuang ingin memuliakan Tuhan dengan keinginan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yaitulah membangun rumah Tuhan, membangun bait Tuhan pada saat itu. Karena apa? Karena memang pada saat itu tabut Tuhan belum memiliki tempat. Ya. Sehingga dia rindu untuk membangun rumah Tuhan. Dia ingin membangun bait suci sehingga tabut itu boleh berada di sana. Tetapi kita melihat kerinduan Daud ini, saudara, sekalipun itu sesuatu yang baik, Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak mengabulkan. Karena nanti kita akan melihat Tuhan menjawab melalui Nabi Nathan bahwa bukan Daud yang akan mendirikan rumah itu, tetapi keturunannya yang mengacu kepada Salomo. Tetapi kita mau melihat, saudara, bagaimana tanggapan Daud itu, bagaimana respon Daud dalam menangani, ya, ketika Tuhan tidak mengizinkan, tidak mengabulkan apa yang dia rencanakan, apa yang dia rindukan, yaitu membangun bait Tuhan. Tanggapan yang pertama, saudara, kita belajar 3 hal. Yang pertama, tanggapan atau respon Daud itu adalah dia tunduk kepada kehendak Allah. Artinya, ketika Nabi Nathan menyampaikan bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah Tuhan, tetapi Salomo lah keturunannya, maka saudara, Daud dengan rendah hati menerima rencana Tuhan itu, dan dia tidak berusaha mengubah pikiran Tuhan. Daud menyadari bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Jadi Daud berserah sepenuhnya dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Ia juga tidak mengeluh dan juga tidak bersungut-sungut. Ketika saya membaca dan merenungkan satu pasal ini, saya tidak melihat ada satu kata pun Daud bersungut-sungut atau mengeluh ketika doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, Daud bersyukur, ya. Bersyukur atas apa yang telah dialami oleh Daud, apa yang telah Tuhan perbuat kepada dia dan keluarganya. Nah, tadi saya sudah baca di ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Daud juga memuji Allah karena karyanya yang begitu besar bagi umatnya, di ayat 22 sampai ayat 24. Nah, keinginan Daud untuk membangun rumah Tuhan bukan untuk keuntungannya sendiri, tetapi betul-betul memang dia memiliki maksud baik. Karena itu kalau kita baca nanti di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 17 sampai 19, di situ dikatakan, lalu Raja melanjutkan, ini ya Salomo yang mengungkapkan ini ya, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan ini garis bawah ya, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Bahkan ketika kita nanti membaca, saudara, di dalam Mazmur 132, di situ juga jelas dikatakan bahwa Daud itu tidak merasa tenang sampai dia menemukan tempat untuk tabut Tuhan. Daud tidak bisa tidur tenang atau menikmati rumahnya yang bagus
sebelum dia menemukan tempat yang lebih baik untuk rumah Tuhan. Karena itu saya membaca satu seorang penulis dan penafsir Matthew Henry. Dia mengatakan sikap Daud ini adalah merupakan jiwa yang penuh rasa terima kasih kepada Tuhan dan juga jiwa yang murah hati. Dia mengatakan yang pertama, orang yang memiliki jiwa yang penuh rasa terima kasih dan murah hati seperti Daud ini, dia tidak pernah berpikir bisa melakukan cukup bagi Tuhan. Tetapi waktu mereka atau dia telah melakukan banyak pun untuk Tuhan, mereka tetap mengusahakan untuk melakukan lebih banyak lagi dan merencanakan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Jadi tidak pernah berpikir bahwa ini sudah cukup untuk Tuhan. Tapi justru semakin banyak mereka beri, mereka semakin berjuang melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua dikatakan, mereka tidak bisa menikmati tempat tinggal mereka sendiri, sementara mereka melihat gereja Allah dalam keadaan yang menyedihkan dan berada di bawah awan. Artinya, Daud hanya bisa menikmati sedikit kesenangan saja dari sebuah rumah dari kayu aras untuk dirinya sendiri, kecuali tabut itu mempunyai sebuah rumah. Itu kerinduan Daud. Karena itu jika kita melihat, saudara, sebetulnya apa sih kurangnya dari niat atau kerinduan Daud ini, bukan? Tetapi ini tidak Tuhan kehendaki untuk Daud yang melakukannya. Nah, artinya di sini, saudara, saya melihat bahwa maksud baik atau motivasi baik, bahkan juga tindakan baik, rencana baik, belum tentu merupakan kehendak Tuhan. Disinilah kita bisa belajar bahwa jika ada kerinduan kita, keinginan kita, sekalipun itu dengan maksud baik, kita perlu bertanya kepada Tuhan, apakah ini Tuhan kehendaki atau tidak? Apakah ini sejalan dengan rencana Tuhan atau tidak? Itu jelas ya, tadi kita lihat ketika Daud mengutarakan maksudnya itu kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan juga langsung menyetujui tanpa bertanya kepada Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ketiga itu, dikatakan, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang keempat, Tuhan langsung berbicara malam itu juga kepada Nabi Nathan bahwa bukan Daud yang akan melakukan semua itu, tetapi anaknya. Jadi kerinduan Daud itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, tetapi nanti akan anaknya yang akan memenuhi kerinduan itu. Karena itu, saudara, kita penting memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kita mampu mengerti apakah ini keinginan. Apakah keinginan, kerinduan kita itu merupakan kehendak Tuhan atau tidak? Dan hal itu kita akan ketahui melalui renungan kita setiap hari melalui firman Tuhan. Kita melihat jawaban Tuhan bagi kerinduan Daud itu, firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan. Maka kita pun, kita mampu mengerti kehendak Tuhan ini atau tidak, itu melalui firman Tuhan yang kita renungkan tiap-tiap hari. Karena itu kita perlu memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, sehingga itu yang akan membuat kita mampu peka, ya, mampu peka melihat apakah ini sesuai keinginanku ini, doaku ini, kerinduanku ini, rencanaku ini sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ya, tanggapan terhadap doa kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Seperti Daud, belajar dari Daud itu adalah dia mendengar firman Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan disampaikan kepada Daud melalui Nabi Nathan, bahwa bukan Daud yang akan mendirikan sebuah rumah atau bait bagi Tuhan, tetapi keturunannya itulah Salomo, Daud tidak menentang apa yang disampaikan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya Daud mendengar, menerima, dan menaati firman Tuhan itu. Walaupun kita melihat tadi Nabi Nathan menyetujui keinginan Daud ini,
tanpa terlebih dahulu mencari kehendak Tuhan. Karena Nabi Nathan hanya berbicara menurut kebijaksananya saja. Atau karena mungkin dia melihat apa yang disampaikan oleh Raja Daud ini maksudnya mulia, gitu ya. Tetapi dari hal ini kita belajar lagi betapa pentingnya mencari kehendak Tuhan sehingga kita mampu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya ya, bukan kehendak Tuhan yang diselaraskan dengan kehendak kita, tapi kehendak kita lah yang harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan yang akan membangun sebuah rumah juga bagi keluarga untuk Daud. Secara langsung saya katakan tadi ini yang mengacu kepada Salomo. Dan pada puncaknya itu nanti saudara kita akan melihat janji itu, janji Tuhan itu kepada Daud, itu sampai kepada kehadiran Yesus Kristus putra Daud. Dari hal ini kita bisa belajar saudara. Saya berikan satu kalimat yang mengatakan sepepatah, jika Tuhan berkata tidak untuk sesuatu hal, itu berarti supaya Tuhan dapat menyatakan ya untuk sesuatu yang lebih baik. Sekali lagi, jika Tuhan berkata tidak untuk sesuatu hal, keinginan, doa, dan rencana, dan sebagainya, itu berarti supaya Tuhan dapat menyatakan ya untuk sesuatu yang lebih baik bagi kita. Karena Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Walaupun kita melihat nanti saudara di akhir kisah Daud, dia juga membantu persiapan pembangunan bait suci itu. Tetapi Salomo lah yang membangunnya. Dan kita melihat di sini juga, Tuhan juga menghargai keinginan Daud ini. Sekalipun Tuhan tidak mengabulkan ya, tapi Tuhan mendengar. Ya. Tuhan mendengar walaupun Tuhan tidak mengabulkan, tapi Tuhan menghargai keinginan Daud ini. Di sini jelas di dalam firman yang disampaikan dengan melalui Nabi Nathan ini, ada sebutan dengan kata hambaku. Saudara tahu, kata hambaku itu merupakan sebutan yang sangat tinggi wibawanya. Dan itu biasanya diterapkan kepada beberapa orang dalam perjanjian lama, seperti Musa, ya, hambaku Musa. Dan juga di dalam pasal 27 terakhir nanti di dalam kitab Yesaya, gelar atau sebutan ini mencapai keagungannya yang penuh. Itu karena di sana dikatakan Israel itu pertama kali disebut hamba Tuhan. Dan pada akhirnya gelar itu juga diberikan kepada Yesus Sang Mesias. Hambaku. Jadi sebutan hambaku ini kepada Daud, saudara, itu menunjukkan bahwa Allah mengharapkan Daud itu tidak menjadi kecil hati sekalipun keinginannya, rencananya tidak ditolak, tidak diizinkan atau ditolak oleh Tuhan, yaitu membangun bait suci. Luar biasa Tuhan peduli dan memahami setiap hamba-hambanya, bukan? Karena itu, saudara, jangan pernah kecil hati jika ada doa kita yang tidak dikabulkan atau tidak diizinkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari bagian ini, bagaimana tanggapan kita atau respon kita terhadap doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Yang ketiga, Daud memberi diri untuk beribadah, ayat 27 sampai 29. Saudara, ketika rencana Daud itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka yang dilakukan oleh Daud adalah bukan menjauh dari Tuhan, tetapi justru Daud memberi dirinya beribadah melalui doa kepada Tuhan. Itu jelas ya dari ayat 18 sampai ayat 29. Daud datang bersujud di hadapan Tuhan, mengambil waktu beribadah di dalam doa kepada Tuhan. Dan di dalam doanya Daud menyebut dirinya juga sebagai hamba Allah. Ya, jelas di sini berapa kali, ada 10 kali dikatakan di sini kata Daud mengatakan hambamu gitu ya. Seperti di ayat 20. Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan? Ayat 19 juga di situ. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dan seterusnya. Ini menyiratkan saudara bahwa kesadaran Daud akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itu memang Tuhan ingatkan ya di dalam ayat 8 tadi sampai ayat 11.
Tuhan mengingatkan dia bahwa Daud itu bukan siapa-siapa dulu. Dia dipanggil Tuhan dari seorang gembala domba di padang belantara, tetapi dijadikan Tuhan menjadi sebagai raja di Israel. Dan itu sama sekali bukan karena kemampuannya, melainkan karena anugerah Tuhan semata. Dan kesadaran inilah saudara yang menunjukkan bahwa Daud itu menerima baik penolakan Allah terhadap idenya, terhadap kerinduannya. Dan sekaligus ini juga sebetulnya merupakan pengakuan Daud bahwa Tuhanlah yang memegang otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Dari sini kita melihat Daud sungguh menyadari siapa Daud, sehingga Tuhan memanggil dan memberkatinya. Dia hanya seorang gembala domba. Dan Allah mengingatkan hal itu di dalam ayat 8-11 itu. Jika kita melihat lagi Israel, siapa Israel? Bangsa yang kecil, bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Tuhan memilih mereka menjadi kepunyaannya. Dan bagi kita, saudara, siapa kita sehingga Tuhan mau menyelamatkan kita dan memberkati kita? Hal ini mengajarkan kita bahwa jika Tuhan pernah atau tidak mengabulkan doa atau kerinduan kita, jangan putus asa, ya. Karena ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakannya bagi kita. Jika doa atau keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, tetaplah beri diri kita beribadah kepada Tuhan. Tetaplah membangun persekutuan di dalam doa dan firman Tuhan. Maka kita akan melihat rencana Allah yang terbaik yang disiapkan Tuhan bagi kita. Saya mengutip satu perkataannya Warren Worsby yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kekecewaan terjadi dalam hidup kita oleh karena keinginan atau doa kita tidak dikabulkan, tidak diizinkan oleh Tuhan, itu sesungguhnya merupakan pengangkatannya bagi kita. Artinya begini, ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, berarti Tuhan sedang mengangkat, sedang memberikan, mempersiapkan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita doakan itu. Dan Daud mempercayai hal itu, saudara. Bagaimana dengan kita? Tahukah saudara semua bahwa ada berkat juga di dalam doa yang tidak dikabulkan Tuhan? Ini yang terakhir ya. Berkat di dalam doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ketika kita melihat kebenaran ini, meskipun Allah menolak dan mengizinkan maksud baik Daud ini untuk membangun bait suci, tetapi Daud tidak kehilangan upah. Daud tidak kehilangan berkat dari keinginannya hatinya yang mulia. Kita melihat di sini ada beberapa berkat yang didapatkan oleh Daud yang dijanjikan Tuhan baginya pada saat itu, yaitu yang akan ada selama-lamanya. Di dalam teks ini ada berapa kali di situ berkata akan ada selama-lamanya. Berkat apa itu yang diberikan Tuhan kepada Daud? Ayat 13, ada sebuah tahta, ada sebuah kerajaan untuk selama-lamanya, bukan sementara ya, karena dikata Tuhan berjanji kepada Daud bahwa kerajaan itu tidak akan berakhir dari Daud, ya. Dan itu nanti akan sampai kepada kerajaan selama-lamanya, puncaknya di dalam Yesus Kristus putra Daud. Juga dikatakan sebuah bangsa untuk selama-lamanya, sebuah janji untuk selama-lamanya, dan sebuah berkat untuk selama-lamanya. Ini berkat yang didapatkan Daud, walaupun Tuhan tidak mengizinkan, tidak mengabulkan keinginannya yang satu tadi ya. Tetapi ada juga berkat yang Tuhan siapkan. Tuhan katakan berjanji akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya, akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya, mengokohkan sebuah bangsa untuk selama-lamanya, sebuah janji dan sebuah berkat, akan memberkati keluarganya untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak, karena itu saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan dengan tulus untuk Tuhan, apapun yang kita doakan pada saat ini, saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan kita masing-masing, apa yang menjadi keinginan kita. Ketika kita mungkin mendoakannya, dan jikalaupun nanti suatu saat Allah tidak mengizinkan hal itu,
kita tidak boleh kecil hati atau putus asa. Karena apa? Karena kita tidak kehilangan upah atau berkat Tuhan. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada keinginan atau rencana doa kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, percayalah bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan melebihi apa yang kita inginkan, rencanakan atau doakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.